Fitrah itu artinya sifat yang membawa sejak lahir, fitrah. Tapi kalau fitrah maknanya al-fitr, itu sarapan manu. Maka sholat Idul Fitri bukan maknanya sholat Idul Fitri itu sholat fitrah, sholat suci, sholat yang diawali dengan mangan mani, makan siang, sarapan. Halo? Makanya orang sholat Idul Fitri itu disunahkan untuk makan dulu, berbuka dulu. Sedangkan sholat Idul Adha disunahkan engkau tidak makan dulu sampai engkau mendirikan sholat. Gitu. Jadi Idul Fitri itu bukan maknanya kembali suci, kembali sarapan. Paham? Makanya dengan ucapan Idul Fitri kita semuanya suci semua. Puasa beno, Fitri. Berarti fitrah itu suci itu kepada orang yang berpuasa, begitu ya, sehingga betul-betul dia kembali suci. Secara terminologi, kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa. Karena betapapun puasa yang kita kerjakan, mungkin kalau sekedar menahan lapar haus kanggo, Pak. Kalau mengganti makan dari siang menjadi malam bisa. Yang tidak bisa kan justru pengendalian diri. Inna nafsa la amaratun bisu, mengendalikan hawa nafsu. Saya tanya, kira-kira di bulan Ramadan masih ada orang menggunjing nggak? Masih. Nah, apa puasa? Gue ngapa ini? Kira-kira di bulan Ramadan masih ada orang ngadu nggak? Ngadu domba, buat namimah. Bisa, dodolan ngomong kok. Inti orang sebulan jere lah kan. Wanamimah mengadu domba. Belum lagi bandar udara. Bandar udara kan terus Pak? Bandar dada gitu. Oh. Pirang-pirang kok. Lagi Ramadan kok darah di adu-adu nantoni duit lah. Apa bedanya dengan wanamimah? Lah belum lagi wanadharu bisahwati, pandangan yang disertai dengan syahwat. Bulan Ramadan kan ada orang jalan-jalan sekarang ini kan, nanti sore ngabur-burit. Lah boleh pelaku-pelaku orang jilbaban. Nah, kata model babusananya bupati buka paha tinggi putih luas banget. Lagi puasa-puasa ngomong gitu. Apa ada mereka yang jalan-jalan di jalan itu diskusi surat Al-Baqarah? Mustahil. Nah, belum lagi yang jalan-jalan sore atau ngabur-buri itu mesti muda-mudi, boncengan motor sing dulu nemburi, Mbok. Nah, ya celurit kok kayak gini. Dudu bojone, dudu muhrimnya penak temen gitu. Boleh jilbaban, congklang karena model busana modis itu kan. Lah saya di belakangnya pas lampu merah melihat di atas silatnya. Silat itu enet ganti i gitu. Wah, itu sombong. Lagi itu loh Pak, lagi puasa. Orang dideleng di depan, lampu merah, dideleng lagi. Ya rusak semua lah gitu ya. Jadi tidak seindah yang kita bayangkan yang namanya puasa kita. Makanya Nabi mengatakan rubba shaimi khattuhu min syami al-ju wal ataus. Begitu banyak orang yang berpuasa, ia hanya mendapatkan lapar, haus dan dahaga saja. Mengapa? Ya karena nggak ngerti ilmunya puasa. Tuh. Belum lagi sholat tarawihnya. Ternyata sholat tarawih rata-rata hanya 10 malam, sing penuh, Mbok. Masa-masa teratur kemana-mana, terakhir kan gawe bina-bina kan begitu kan. Nanti masuk ke 10 hari terakhir sing anak jamaah asli pakai sol jamaah asli Ramadan kan masjid. Kemarin kami sampaikan umat Islam Indonesia 245 juta yang sholatnya senantiasa di masjid itu hanya 2%. Dan setelah ditilik berikutnya, kenapa mereka yang 2% rajin di masjid? Karena nini karo kaki. Kenapa mereka mau? Karena sudah tahu diri. Mau bilang dinamani mati, begitu loh. Jadi rajin itu mendoakan. Dan saya tidak mendoakan urusan mati, urusan Gusti Allah, bukan urusan saya. Tapi bersyukur orang yang sudah usia uzur, dia sudah menemukan jati diri bahwa kita sudah sebentar lagi mesti suka atau tidak menghadap Allah, maka harus rajin sholat. Itu bagus karena di hadapan Allah bukan dulu,
bukan pula pertengahan yang dihitung akhirnya. Mohon maaf, jenengan yang rajin-rajin ngaji kayak gini, ya mudah-mudahan istiqomah sampai akhir. Wong nyatanya hari ini ngaji belum tentu ngasuk ngaji. Halo? Kan artinya belum istiqomah kan? Karena beratnya merawat menjaga keistiqomahan. Oke, ya zakat fitrah. Jadi yang dizakatkan apanya? Ya kalau kita tekstual ya kudunya korma atau gandum, ya kan? Korma atau gandum. Nanti dalam bahasa umumnya ya adalah makanan pokok. Nah, makanan pokoknya kita apa? Bisa beda-beda. Kalau kita beras lah, Irian Jaya apa? Gandum juga ya? Hah? Sagu, warna sagu gitu. Jadi itu harus namanya harus penyesuaian juga dengan kondisi dan keadaan. Dan zakat fitrah itu diberikan bukan dalam bentuk bahan makanan pokok yang sudah jadi, Pak. Tapi tetap makanan pokok, ya beras, sagu ya sagu. Kenapa? Agar lebih elegan dalam penggunaannya. Sebab kalau dalam bentuk nasi kan dimakan hari itu. Hukum zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim fardu ain berupa makanan yang menyenangkan sebanyak 3,1 liter atau 3 kilogram. Itu tadi ya. Nah ini siapa yang wajib? Coba kalau menggunakan teks hadis, Rasul mengatakan bagi orang yang malamnya masih ada makanan untuk berhari raya, maka hukumnya wajib membayar zakat fitrah. Kemudian coba, loh kayak gitu sudah nggak ada orang yang akan menerima zakat fitrah. Itu kalau menggunakan teks daripada hadis. Nah sekarang kan kita harus bisa membedakan, lah kriteria fakir seperti apa, kriteria miskin seperti apa. Maka kalau pemerintah kan memberikan kriteria orang miskin kan di rumah tapi masih kalau gede. Kriterianya miskin itu rumahnya belum diplaster, apa begitu? Itu ketentuan menurut pemerintah. Itu sudah merupakan hasil istiadat, merupakan sebuah hasil istiadat mereka. Nah, tapi jangan juga panjangan pandang. Mungkin rumah mereka masih real, jangan ada ternyata hartanya banyak. Mohon maaf Pak, sebelum terjadi kebakaran di kampung saya dulu tahun 1997, banyak orang rumahnya gede Pak. Ternyata mereka punya simpanan beras sampai 1 kuintal. Bahkan ada yang punya simpanan emas. Rumahnya gede, barang kebakaran bergeger. Nyong masuk ternyata 20 gram, jadi geger malah nyoran dua rumah gedung-gedung. Kepriwe Pak? Kan juga semua, makanya utamanya pada konsep penyadaran. Jadi sekarang sudah dibedakan. Mungkin zaman Nabi, siapa yang memiliki makanan di malam hari Idul Fitri, ya maka wajib membayar zakat. Nah, sekarang kalau konsep itu dipakai, sing menerima zakatnya jadi siapa zakat fitrahnya? Jadi harus berkembang terus Pak. Makanya Islam itu harus berkembang sesuai dengan zamannya terus. Begitu bukan maknanya lu hadis-hadis karena hadis bunyi saat zamannya seperti itu, maka perlu ada kontekstualkan. Syarat wajib zakat punya kelebihan makanan untuk dirinya, keluarganya pada malam kan Pak, pada malam hari raya itu punya hadisnya begitu. Lalu beragama Islam, orang Islam ya harus dipikiri gitu ya. Kalau syukur-syukur zakat, mengenai tidak ada kewajiban. Masih hidup saat terbenamnya matahari, masih hidup. Jadi kalau orang sudah mati ya nggak ada kewajiban bayar zakat. Waktu zakat fitrah pada awal atau pertengahan bulan Ramadan, pada akhir bulan Ramadan, pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Nah, ini wajib menyerahkannya. Tapi kalau sudah punya amil, sekali lagi penyerahan tidak mesti harus habis pada hari itu, karena sudah ada kewajiban amil. Makanya amil yang harus mendapatkan kepercayaan ini ada SK, mestinya begitu. SK-nya dari mana? Ya sekarang kan kalau lazismu masing-masing masjidnya kan ada KL, KL-nya kan punya SK, itu kan. Di NU pun juga punya namanya apa istilahnya? Punya SK dari atas
pas gitu loh ya. Nah kalau takmir masjid musola SK nanti kan gitu. Ini kenapa seperti untuk mengamanahkan amanah umat gitu loh. Karena si muzaki ini kan memberikan mandat kepada panitia. Maka kalau tidak ada SK itu ya harus habis malam itu. Lah nanti akan debat lagi zaman Nabi dengan orang SK ambil mati itu rampung. Ini kan hanya sekedar untuk pengkondisian supaya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak disalahgunakan. Ini saja muncul bermasalah Pak. Nyulang ngaji tahunan, wong kiai langsung terima zakat, kok dimasalahkan juga Pak. Yo, nang kampung kan begitu kan? Kiai bendina mulang, orang masih bayar, hanya terima setahun sekali. Ada orang bayar zakat ke kiai ini, domong, masih salah. Pusing kan ya Pak? Pusing sebenarnya kalau nggak ada hal yang seperti itu. Nah ya apa? Ya dia kan sabilillah gitu ya, bukan fakir miskin. Nah, itu nanti akan jadi masalah yang panjang terus kalau sekedar berorientasi pada teksnya. Zakat fitrah diperuntukkan fakir miskin, betul. Faridatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuharatan lis-shaimi minal lagwi wa rafasi wa ta'amatul lil masakin. Rasulullah SAW bersabda mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan tidak sia-sia dan ucapan jorok atau rafas dan sebagai makanan bagi orang miskin. Hadisnya sahih. Tapi jumhur ulama itu mensepakati jika si fakir miskin sudah tercukupi, nah kalimat tercukupi pirang dina kan begitu, maka boleh dibagikan kepada yang lainnya. Pendapat kedua, zakat fitrah hanya boleh diberi pada golongan fakir miskin saja. Para ulama yang mengangkat pendapat dan berdalil dengan riwayat Ibnu Abbas. Ini Rasulullah wajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa, perkataan yang sia-sia dan perkataan kotor, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat hari raya, maka zakatnya diterima sah. Dan barang siapa menunaikannya setelah sholat hari raya, maka hanya termasuk sedekah dan sedekah biasa. Abu Dawud dan sebagainya. Ini kalau kemudian ketentuan Nabi ini tekstualis juga, ya zakat hanya diterima fakir miskin saja, itu kan. Maka banyak orang yang sabilillah, padahal ulama kiai ceramah di mana-mana waktunya habis, orang sempat ngode, masih mikirkan sama. Maka yang namanya ilmu hadis itu ya perlu juga ada telaah, artinya diistihadi juga. Tidak mengapa Quran saja didebat oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah kami mu'alaf sudah kaya, masa kami harus menerima zakat? Nah, itu jadi berdebat saja ya, tidak masalah, asal untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan personal. Manfaat zakat membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya, membersihkan diri dari sikap egois, mengungkapkan rasa syukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan, mencegah orang miskin melakukan kejahatan. Hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan menjadi terjadi. Mengapa zakat itu sebaiknya juga melalui amin, supaya yang menerima itu tidak ada rasa hutang budi. Itu loh Pak. Contoh, saya membayar zakat langsung diberikan pada si B. Setiap saya mau zakat mal, zakat fitrah diberikannya si B. Satu saat yang butuh tenaganya si B, tolong B, rumahku bocor, bisa enggak dandani? Karena kebetulan si B profesinya sebagai tukang. Dan dilalu si B lagi sibuk, aduh Pangapura, Pak Ami, Pangapura sangat lagi sibuk. Nyor ngomong apa? Zakatnya tadi terima. Begitu kan akhirnya gitu. Tapi jalan di tengah kesedidik lagi kan kayak seolah-olah ada ikatan, padahal nggak ada ikatan sama sekali. Urusan sedekah, urusan infak, urusan bayar zakat. Maka kenapa ada amin? Dengan pada amin, ini amil saya titipkan pada Anda, silahkan Anda distribusikan. Maka berlepas dirilah saya dengan orang-orang yang menerima dari hal yang saya zakatkan. Begitu kan? Kenapa pentingnya ada amin? Itu loh. Tapi kalau boleh ada orang bayar zakat kita langsung diberikan pada, boleh Pak, boleh. Tapi sekali lagi nanti akan muncul seolah-olah punya hutang
bedi, begitu aja. Itu ya, boleh-boleh saja, cuma seperti itu. Dalil zakatnya, khudh min amalin shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihi biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat. Ini kalau zakat mal itu orientasinya pada si yang namanya amil itu aktif, yang namanya amil itu bekerja, bahkan mendatangi, menjemput bola. Bahkan ketika dia seorang ahli yang tidak bayar zakat, dia Pak, jenengan wajib bayar zakat. Khudh min amalin, dijiyat kok Pak, bukan ngene Pak, tidak dijiyat. Khudh pakai fi'il amr, jiyat bae begitu Pak, pakai fi'il amr Pak. Makanya apa ya, fungsinya si amil itu juga harus memiliki ilmu tentang zakat, dia paham utuh, sehingga saat mau mengambil itu menjelaskan. Setelah dijelaskan, mendoa kalau dia memberi, begitu Pak. Jadi makanya di zamannya sahabat sahabat Abu Bakar bin Khattab, siapa yang tidak mau bayar zakat mal sembelih, begitu loh. Partai ini kenapa? Karena dia meninggalkan hukum. Gitu. Kenapa? Karena Abu Bakar khawatir Rasulullah meninggal belum lama, syariatnya sudah mulai ditinggalkan. Maka Abu Bakar kencang itu. Padahal nggak ada perintah siapa yang tidak bayar zakat, paten nggak ada dalilnya. Tapi kenapa Abu Bakar bertindak seperti itu? Demi tegaknya syariat Islam. Jam 8 ada salah lagi. Di surat Al-An'am 141, wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushatin wa nakhla wa zar'an mukhtalifan ukuluhu wa zaituna wa rummanan mutasyabiha wa ghairu mutasyabiha. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung-junjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, delima atau yang serupa bentuk dan warnanya, tidak sama rasanya, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya, maksudnya bayarlah zakatnya di hari memetiknya dengan sedekah pada fakir miskin, dan janganlah kamu benar-benar, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang benar-benar. Di sini makna zakat juga sedekah Pak, hadis, ya kan? Sedekahkan, maksudnya kan dari buah-buahan yang kau miliki zakatkan. Nah sekarang orang miliki kebun buah mangga 1 hektar, ketika panen bisa tidak mendapatkan puluhan juta? Bisa. Kok 1 pohon durian saja itu bisa puluhan juta, karena harganya per buahnya nggak ada buah durian itu yang bagus senilai di 10.000, tidak ada. Tapi lihat kondisi, kalau di Aceh, di Jawa, di Sumatera bisa Pak. Saya punya saudara sepupu dapat orang Aceh, sini Mas ke Aceh, nanti Mas Amin mau beli durian 100.000 oleh 20 biji, mau milih model apa, tapi kan Aceh loh, lakun sekalian Aceh gitu. Karuan gitu. Itu yang contoh, makanya harus dipahami juga. Saya bicara kenapa durian ini bernilai, ya karena di Jawa gitu. Mungkin di Sumatera bisa tak bernilai. Atau ini juga masih seputar zakat. Siapa saja memiliki emas atau perak gitu, tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrikakan dari tusuk punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin disepuh lagi, disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian yang melihat tempat kembalinya apakah surga atau neraka. Sampai sing duwe emas, sampai sing duwe perak orang dizakati, besok emas peraknya dipanaskan di bara api neraka, setelah dipanaskan setrikakan sing duwe. Ya hadis Nabi, dudu nyong sing ngomong. Disetrikakan di apanya, di dahinya, di tulang rusuknya, disetrikakan di punggungnya itu. Lalu dari adem panasakan malih, setrikakan malih. Ini ibu seduwe mas segera ditokna baik setrika Pak. Ya saya bersyukur punya istri nggak punya emas. Kenapa? Orang dia duitnya
Yang beli duit kan beli. Sampai sekarang istri saya itu nggak ada satupun emas yang gandul, entah di telinganya, entah di jarinya, entah di tangannya, entah di leher, nggak ada. Itu kenapa? Nah, boro-boro gue emas lo cekelan, mangan cukupin untuk alhamdulillah. Dan sisi lain saya bersyukur orang yang kewajiban bayar zakat. Jadi hanya cukup puas dengan mas aminnya. Nah, gimana lagi orang ini gitu. Begitulah saya kira Bu. Tinggal 1 menit. Ada pertanyaan? Enggak. Oh, kaitannya dengan amil. Nah, saya juga sering jadi amil. Itu kan banyak sekali musola-musola yang memang punya amil tapi tidak ber-SK. Dan memang faktanya memang banyak sekali kita membagi itu sampai bertumpuk-tumpuk karena satu keluarga itu dapat dari masjid kami, dapat dari masjid lainnya dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagi amil yang membutuhkan SK, misalkan kita akan minta SK ke Lazismu untuk panitian amil di Wangon misalnya, itu sah apa tidak? Ya. Terus sudah? Ya, karena kaitannya kemudian SK itu berlaku berapa lama? Misalkan tahun ini saya jadi amil dengan SK, kemudian 10 tahun lagi tidak jadi amil, kemudian tahun ke-11 jadi amil lagi, apakah SK itu masih berlaku? Oke. Cukup ya? Cukup. Kalau di Lazismu itu masing-masing KL itu sudah ada SK. Masing-masing KL, tempat di mana ada kantor layanan Lazismu, itu ada SK-nya. Nah ternyata dari sana kemudian sudah selesai karena faktor usia dan pensiun, yang habislah putuslah. Siapa yang berperan? Ya siapa yang bekerja nanti di situ. Begitu kan? Karena SK ada ketentuannya, berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku kan begitu. Jadi sudah tidak berlaku ketika sudah tidak menjadi tugas lagi. Begitu. Jadi ada SK. Tapi mungkin itu yang muncul pertanyaan begini, apakah ketika amil tidak ber-SK melaksanakan tugas sah apa tidak? Pertanyaan utama lah itu. Ya sah-sah saja Pak. Cuman kenapa sekarang muncul istilah itu dalam rangka mentertibkan? Tadi kenapa? Akibat dari tidak tertibnya pengelolaan zakat ini jadi tadi si A dapat anak nenek oke, bisa jadi si B malah lo apa karena orang masih ngerti untuk ketertiban. Itu saja itu utamaannya. Yang kedua sebenarnya kepengen memecahkan masalah umat. Dan lagi-lagi kalau hanya sekedar mendapatkan zakat fitrah tidak akan selesai. Karena kan adanya cuma setahun sekali. Kalau zakat mal kan kapanpun, ya kan? Kapanpun. Masa orang mau butuh bayar SPP bocah nunggu Idul Fitri? Masa orang mau berobat sakit nunggu puasa? Terus mati di jalan. Jadi makanya pentingnya ada amil itu juga bukan ngurusi persoalan zakat fitrah, tapi juga di dalamnya ngurusi zakat rumah, zakat harta, begitu. Jadi boleh-boleh saja. Kalau tidak ada SK ya sah-sah saja. Hanya tadi sekarang lagi dalam upaya penertiban saja. Begitu. Dan mestinya karena ini rukun, maka mulai digencarkan, Pak. Karena kasihan ada orang sholat tapi menjadi fawailun lil musallin, celaka. Kenapa? Karena sholatnya tidak mikirkan fakir miskin yatim piatu gitu loh. Kan begitu kan? Oke, ada lagi? Monggo ibu-ibu dulu mau dikira alat pada dopen. Itu Bu. Berkaitan yang dijelaskan oleh Pak tadi, jadi ada Badan Amil Zakat Nasional. Iya. Itu mengadakan kompetisi penelitian Pak. Jadi dari riset penelitian, kemudian siapa yang dalam kompetisi ini maka akan mendapatkan pendanaan riset. Permasalahannya adalah kami yang menang bukan masuk kategori dalam 8 golongan. Bagaimana sikap kita seperti ini? Jadi artinya kan kita menggunakan harta yang seharusnya bukan kita, tapi kita menang. Harusnya zakat fitrah, bukan? Gas itu Iya. mengeluarkan sebuah kegiatan Oh, iya. pendanaan riset. Oh iya. Kemudian kami sebagai orang yang bukan termasuk dalam golongan Betul. mendapatkan Iya, dana. itu. Lalu sikap kita bagaimana? Apakah itu halal enggak? Kita
Kan begini, di Basnas itu kan bukan hanya mengelola zakat fitrah, tapi ada infak, zakat, sodako, macam-macam. Itu kan nanti bisa dibagikan dalam penggunaan dana sabilillah. Sabilillah itu kan orang yang sedang berjuang membela agama Allah dengan penelitian, dengan apa? Tidak mengapa, tidak mengapa. Jadi jangan mindsetnya ke menjadikan saya yatim piatu fakir miskin, bukan. Itu zaman Rasul itu namanya Baitul Mal, zaman Nabi itu namanya Baitul Mal. Itu ya banyak gitu ya. Ya, makanya tadi kita ini ya karena kebetulan negaranya kan bukan berasaskan Quran hadis ya, sehingga kita akhirnya terkena dua hal itu ya, ada zakatnya, ada pajaknya, kirikasnya ya. Nah, tapi kalau orang sudah membayar zakat, itu rikasnya enggak loh, dilaporkan tidak perlu bayar pajak gitu. Sebenarnya meringankan asal komunikasinya nyambung dah gitu. Masalahnya di sini bayar zakat orang bayar pajak ya orang itu diperkan tidak apa-apa karena 8 asnaf itu di dalamnya adalah sabilillah. Maka pertanyaan Pak Toto kemarin, yatim piatu itu kan tidak ada di 8 asnaf, dan dia miskin ya masuk di kriteria di sana, dia fakir masuk kriteria di sana. Kalau di sekolah dia masuk kriteria sabilillah. Begitu saja. Ada lagi? Bapak? Kaitan ambil ya Bang ya. Iya. Beberapa saya mendapati karena kesadaran umat Islam tentang salat itu luar biasa. Karena over. Iya. Sehingga ada beberapa amil yang memutuskan sebagian digunakan dan dibagikan uang karena lebih bermanfaat. Mungkin ada beberapa kita. Apakah dengan keputusan itu memang diperbolehkan? Terima kasih. Makanya kalau amil itu dia betul-betul amil gitu ya. Ini bahayanya kan kalau kemudian dia tidak jelas gitu ya. Ini pentingannya di sana. Makanya kalau sudah bentuk amil seperti kalau lazismu, laz al irsyad gitu kan. Itu mau dibagikan dalam bentuk apapun boleh. Tapi kalau sekedar panitia kecil gitu ya, ya harus silakan dibagikan. Jangan kemudian dibagikan dalam bentuk uang, mengingat zakat mereka adalah zakat makanan pokok. Jadi pentingnya amil itu tidak amil yang memang mengelola bukan hanya di bulan Ramadan. Nah, itu memudahkan. Lah ya ini yang hanya di situ gitu ya. Karena ini zakat, jumhur ulama sih yang boleh-bolehkan saja sih, walaupun utamanya tetap diberikan dalam bentuk makanan pokok. Cuma karena tadi persoalannya, ketika si A kumpul beras, berapa sih bertahannya beras? Kan begitu masalahnya kan. Ya kita akan keluar istihad baru, boleh lah orang membagikannya kepada orang mustahik itu dalam bentuk uang. Ya boleh-boleh saja. Mestinya tadi saya bilang, mestinya zakat itu jangan lalu diberikan dalam bentuk materi semua, asal tadi pengelolaannya profesional ya, tetapi dalam bentuk kain ya, begitu. Ini kalau yang sama yang punya pondok di Duku Walu, dosen Uin Hari Sofa, dia berpendapat sama, belikan becak, jadi nanti kan dia punya alat untuk mode. Kalau sekedar makan, ya hari itu tak makan makanan entek, kecot mani. Maka boleh digunakan dengan dalam bentuk kain untuk bisa melakukan aktivitas lebih lanjut. Itu jelasannya sama. Oke, monggo. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan ya, Mas, tadi kan kamu bicara ambil sama panitia itu, Iya. Jadi mungkin pemahaman yang kita di musola kan panitia itu juga menganggap ambil gitu, kadang-kadang gitu. Akhirnya apa? Itu juga di musola mungkin di tempat itu ada yang 5 bagian gitu, Pak. Karena ada ambil itu memang ada 5 bagian. Sedangkan itu kan ambil kan butuh katanya ada SK gitu, Pak, ya. Baru dikatakan ambil. Nah itu yang pertanyaan di saya, hukumnya bagaimana Pak kalau apa karena nggak ada SK tapi merasa karena panitia tapi merasa karena nggak ngerti ambil itu sehingga ini dapat bagian itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, berapa misalkan
dibagikan kepada seseorang misalkan. Jadi kita kan kalau zakat kita ada 3